Jumpa lagi dalam program Bagaimana di hari Kamis ini. Tema perenungan pada pagi hari ini adalah Carilah Aku. Maksudnya aku ini Yesus. Natsnya di Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 2. Saudara yang terkasih, pernah dengar seorang artis TikTok yang bernama Indra Kents? Ya, nama aslinya Indra Kesuma. Dia terkenal dengan tagline murah banget. Dan dia membuat geger dunia maya. Kenapa? Karena aksinya membeli mobil listrik Tesla Model 3. Yang bikin heboh adalah apa? Indra mengaku membeli mobil Tesla ini di situs jual beli online. Ya, saya nggak boleh sebutkan ya nama ininya ya kan, merek. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi karena dia tidak bisa tidur. Mungkin bagi beberapa orang atau sebagian besar menganggap dia sombong. Tetapi rupanya Indra Kents ini punya visi, yaitu menginspirasi orang muda, menginspirasi generasi milenial. Ya, maksudnya apa? Maksudnya supaya anak-anak muda ini bisa mengubah sesuatu yang mereka anggap mahal menjadi murah banget karena bisa dicapai dengan apa? Dengan kerja keras. Saudaraku yang terkasih, saya jadi ingat lagu sekolah minggu. Ya. Apa yang dicari orang? Uang. Ya kan jawabannya itu. Saudaraku yang terkasih, apa yang diarahkan oleh seorang artis TikTok yang Indra Kents ini? Ya jelas, berusahalah di dalam apa? Di dalam mencari uang supaya barang yang mahal bisa menjadi terasa murah karena kita mampu membayarnya. Saudaraku yang terkasih, kalau dibandingkan dengan Theophilus, ya dibandingkan dengan Theophilus berbanding terbalik, bukan? Mengapa demikian? Karena Theophilus di dalam segala kekayaannya, ya Indra Kents mungkin bisa dikenal sebagai Crazy Rich Medan. Theophilus juga, saya yakin dan percaya kalau hari ini dia hidup, bisa menyandang predikat Crazy Rich, mungkin Crazy Rich Yunani. Karena Dr. Lukas bukan seorang Yahudi tetapi seorang Yunani. Nah, belajar dari Theophilus di dalam segala kekayaannya justru mendonasikan uangnya untuk mencari tahu siapa sesungguhnya Yesus. Ya, Theophilus mencari Yesus dengan meminta, dengan menyewa seorang PI, private investigator, seorang ya bisa dikatakan seorang yang terpelajar, yaitu Dr. Lukas. Saudara-saudara yang terkasih, mencari Yesus. Mau tidak bisa tidak, saya jadi teringat dan terpesona dengan kisah orang Majus. The Three Wise Men. Mereka walaupun dipandu oleh bintang di malam hari, kurang lebih 3 tahun di dalam pencariannya. Kenapa 3 tahun? Karena yang menjadi acuan ketika Herodes ingin mengenyahkan, ingin memusnahkan saingannya, yaitu Yesus, raja orang Yahudi, dia membantai 3 bayi yang berumur 3 tahun ke bawah. Mengapa demikian? Bisa diasumsikan, ya karena mendapat informasi dari orang Majus ini. Saudaraku yang terkasih, bukankah firman Tuhan juga berkata, carilah maka kamu akan menemukan. Ketuklah pintu akan dibukakan, dan mintalah maka kamu akan mendapatkan. Hanya hati-hati dan bijaksana dengan apa yang kamu minta, apa yang kamu cari, dan apa yang kamu ketuk. Karena kamu akan mendapatkannya. Namun berbicara tentang mencari, benarkah kita mencari Tuhan? Benarkah Theophilus mencari Tuhan? Benarkah Dr. Lukas mencari Tuhan? Benarkah orang Majus mencari Tuhan? Belum tentu. Mengapa demikian? Karena di dalam pencariannya itu, saudaraku yang terkasih, sesungguhnya
Roh Kudus menempatkan kerinduan dan keinginan yang begitu mengebu-ngebu, begitu besar untuk mencari Yesus. Jadi saudaraku yang terkasih, ya seperti yang saya sebutkan di atas, lagu tentang apa yang dicari orang, uang. Tapi kemudian lagu itu di bawahnya berkata, siapa yang dicari Tuhan? Jawabannya adalah, aku orang yang berdosa. Jadi melanjutkan lagu sekolah minggu tadi, sebenarnya yang mencari itu adalah Tuhan. Kapan Tuhan mencari kita? Ya ketika dia menggerakkan Theophilus, ketika dia menggerakkan Lukas, ketika dia menggerakkan orang Majus untuk mencari Tuhan. Roh Kudus, kuncinya adalah Roh Kudus yang menaruh beban kepada orang-orang ini. Ada tangan yang tidak terlihat, the invisible hand yang menuntun. Saudaraku yang bukankah firman Tuhan juga berkata di dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Tuhan berkata bukan kamu, bukan Theophilus, bukan Lukas, bukan orang-orang Majus yang mencari Yesus, yang memilih Yesus, tetapi Yesus yang memilih mereka semuanya itu, dan yang memilih kita semua. Kalau saudara lihat di dalam perumpamaan yang tercatat masih di dalam kitab Lukas, di situ kita akan menemukan tentang perumpamaan dirham yang hilang, domba yang hilang, dan anak yang hilang. Indikasinya apa? Indikasinya adalah peran aktif Tuhan dalam mencari. Apa sih keunikan agama Kristen? Apa sih keunikan kekristenan? Tidak lain tidak bukan adalah Tuhan yang mencari yang terhilang. Selamat mencari, padahal sesungguhnya Tuhan yang mencari kita untuk pulang, untuk kembali kepada Dia. Amin.